yang buat istiqomah sih saya ngerasa karena kan saya biasanya komunikasi ya, Oke. Kak Oji ya, Betul. di UIN. Itu yang dipelajari itu sesuatu yang berbeda berbeda cara belajarnya. Itu ada statement dari Om Bagus tuh, kalau kamu ngerantau, anggap kamu tidak punya apa-apa di kampung. Fokus rantau, lepas semuanya, bangun di sini, maksimalkan potensinya, jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di edisi perdana Sapa Alumni, kita cerita kita. Dan kenapa sih acara ini hadir? Karena banyak para junior ya yang mungkin pengen tahu nih, alumni-alumni yang sudah keren, sudah sukses dengan ceritanya masing-masing yang kita akan undang ke sini. Dan di edisi perdana ini ya tentunya ya kita sudah mengundang plus memaksa ya, karena kadang-kadang yang datang ke sini tuh butuh dipaksa juga. Dan ya, kenapa beliau hadir di sini? Tentunya akan ada cerita-cerita yang bisa menginspirasi buat kakak ya, kawan Kahfi di sana, khususnya para junior Kahfi yang menyaksikan acara ini. Dan bagaimana lengkapnya seperti apa, kita sambut kakak kita, Kak Hambali. Assalamualaikum Bang Bali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Oji, senang banget nih bisa mampir ke Sapa Alumni Kak Oji ya. Sapa Alumni, betul. Dan ini alhamdulillah diundang sama Kak Oji ya. Walaupun tadi dengan paksaan. Agak susah sih ya, karena mungkin dengan kesibukannya para alumni ya. Mungkin di awal bisa memperkenalkan dulu bahwa Sapa Alumni memang terutama ya khusus para alumni yang sudah jadi alumni, yang sudah lulus dengan ceritanya masing-masing. Monggo yang mau hadir ke sini, yang mau mampir, yang mau cerita, tentunya punya inspirasi buat para adik-adik kita di Kahfi yang masih aktif ya. Wajib datang. Ya, jadi ya di awal Sapa Alumni mungkin bisa jadi acaranya Kak Oji selaku inisiator dari Kahfi Media. Keren nih. Ajib ya. Ya, karena memang pengen bahwa Kahfi itu punya tidak hanya berbagi hanya di kelas, tidak hanya berbagi hanya di ruko yang kecil, tapi juga bisa berbagi buat ya insan-insan Kahfi yang bisa menyebar dimanapun gitu kan ya. Dan di edisi perdana ini kenapa sih beliau diundang? Tapi di awal kan Kak Oji angkatan ketiga gitu kan, yang sengaja bikin tahu banget tuh ya sejarah orang Kahfi. mulai dari cerita sedihnya, cerita lucunya gitu kan ya, pokoknya jadi saksi ya, saksi hidup ya. Nah ini jadi cerita yang lucu ya. Tapi di awal Bang Bali ini katanya orang Riau. Iya, orang Riau. Orang Pekanbaru gitu. Katanya orang Riau Pekanbaru. Tapi katanya orang Jawa. Iya juga. Jadi di awal monggo lah, Bali silakan kenalin diri dulu. Oke. Terima kasih nih Kak Oji. Pokoknya ini biasanya kita panggil kakak ketiga ya, karena orang yang cukup lama di Kahfi dan kita juga banyak belajar sama beliau. Pokoknya dari segala ilmu di Kahfi pokoknya dah komplit ya. Ya, kalau nama saya Hambali mungkin Kak Oji singkat. Tapi biasanya kalau dikenal Hambali Rusman. Dulu gara-gara latihan berita kalau nggak salah dan radio. Jadi namanya kalau satu kan lucu tuh. Tapi aslinya Hambali. Jadi kembali lagi dengan saya Hambali, kan enggak kepotong gitu. Harus pakai nama keren belakangnya gitu kan ya. Kan jadi Hambali Rusman gitu lah. Dulu akhirnya pakai nama kedua itulah, tambahan bapak sebenarnya sih. Asli Riau, tapi memang asli Riau ya. Keturunan ketiga Jawa. Keturunan lah istilahnya. Iya. Kalau di Serang kan Jaseng tuh, Jawa Serang gitu kan ya. Kalau orang Pekanbaru tapi orang Jawa sebutannya apa sih? Puja Kusuma. Oh, Puja Kusuma. Putra Jawa. Katanya. Iya. Tapi lebih kental mana sih? Lebih kental Jawanya atau campuran sih? Jawa ada, keluarga Melayu juga ada. Nah, sehari-hari ngerasa bahwa kalau boleh tanya ya, lebih pengen jadi orang Jawa apa lebih pengen jadi orang Sumatera sih? Ya semuanya lah. Kan itu turunan sama tempat tinggal, budaya yang disudahin tinggal gitu kan ya. Tapi kalau ditanya kenapa sampai Jawa tapi putra Jawa tapi kelahiran Sumatera?
Karena Ya karena lingkungan masih rata-rata Jawa. nggak ayah merantau atau ayah, kakek, kakek. kakek, turunan. Keturunan Ibu sama ayah sudah kelahiran Sumatera. Sumatera. Kakek tuh Kakek yang dari Jawa. tahun berapa kakek ke Sumatera? Waduh, saya belum sempat nanya lagi. Ya dia nggak tahu sejarahnya gitu Ya kan. pokoknya keturunan ketiga lah kita. Ya, dari Sumatera sampai ke Jakarta, Bang Bali. Itu ya sebenarnya dulu sih pengennya ke Jogja. Ke Jogja karena Cuma waktu itu 2006 seingat saya Koji ya. Itu terjadi saya berangkat jam 10 itu paginya ada gempa di Jogja yang besar itu ya. 2006. Akhirnya tuh ya berangkatnya ke Jakarta. Tapi memang niatnya awal ke Jakarta, main terus naik kereta ke Jogja karena lebih murah ongkosnya kan. Ke rumah main aja. Bukan karena kuliah Bukan, pengen kuliah di Jogja. Pengen kuliah di Jogja. Karena orang di daerah kebanyakan ke Jogja. Terus? Ya itu akhirnya ya daripada pulang ya udah daftar di UIN. Iya, masih enggak? Udah UIN. Soalnya ada teman kita masih nanti kita akan udah ke sini kita kan. Ya. Generasi baru. Tapi kan ke Jakarta itu kan belum. Ke Jakarta dulu masuk baru UIN atau memang udah diterima di UIN baru ke Jakarta? Udah ke sini. Udah ke Jakarta dulu baru ke UIN. Berapa bulan tuh nggak ngapa-ngapain, ya main lah sambil gitu nunggu ujian. Teman-teman semuanya. Apa rasanya dari Pekanbaru terus sampai ke Jakarta, dirasakan pada saat usia segitu tuh ke Jakarta gimana sih lihatnya? Nggak kebayang sih Koji. Saya ini terus terang kan orang pulau Koji. Ya. Jadi kalau dari Pekanbaru kota itu ke kampung saya itu kurang lebih harus naik kapal travel itu 4 jam 5 jam. Travel itu mobil ya gitu mobil, ya. Elop ya. Innova. Itu sampai pelabuhan nanti nyebrang lagi sekitar 1 sampai 2 jam. Jadi total 6 jam dari Pekanbaru. Ya, itulah. Baru nyampe di desa. Apa sih yang kebayang kalau orang ya kan Bang Oji ini kan orang Jakarta nih ya, tapi kebayang orang jauh gitu mau ke Jakarta ngapain sih Bang? Pokoknya dulu nggak pernah kebayang Kak Oji. Oh gitu. Nggak pernah saya kebayang. Pokoknya saya kebayang tuh di Jogja karena kan suasana masih deso ya. Oh gitu. Jakarta tuh kayaknya kalau di TV itu dulu tahunya kan di TV ya. Ya. Rame, padat. Ya pokoknya kalau orang daerah tuh kayak nggak kebayang lah ya. Tapi pas pertama kali menginjakan kaki di Jakarta apa rasanya? Orang pulau gitu terus ke Jakarta gitu kan. Ya amazing sih ya. Ya. Pokoknya ya sudah canggih semua lah. Oke. Kalau di kampung itu kan ya mobil aja nggak ada kalau kamu saya tuh. Gak ada mobil karena nggak bisa masuk kan pulau. Ada sepeda motor. Ini cerita yang udah mulai kayak udah agak sedikit masuk nih kali ya. Kita sedihnya ditahan dulu. Tahan ya. Saya kurang lebih ya sebenarnya nggak sedih Ji karena itu sesuatu yang kita aja alami ya. Jadi nggak aneh tapi mungkin bagi sebagian yang di kota itu sesuatu yang menyedihkan, tapi kalau kami sih ya cuma ya standar hidupnya begitulah. Ngekos di sini ya. Sempat ngekos sebentar, kemudian akhirnya karena nggak kuat bayar ya kiriman ya untuk merantau mungkin cukup sih, cuma kan kalau ada opsi lain kenapa tidak, akhirnya saya aktif di organisasi namanya Primordial. Primordial itu kedaerahan ya, orang-orang ya dari daerah aktif organisasi, tinggallah di mesnya, di mes Pemda namanya. Iya. Nggak bayar dong. Nggak kiriman dapat buat lalang buat beli buku banyak kalau kuliah ya. Pokoknya buku ini semua kebutuhan jajan juga. Cukup pada saat itu. Dibilang cukup sih cukup, cuma ya terbatas. Okay. Di UIN jurusan apa Bang? Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Itu emang pilihan hati atau pilihan ketiga? Yang ketiga. Pilihan pertama? Dulu IT. Kenapa nggak informatika? Kemudian yang kedua SI, Sistem Informatika. Itu kan nggak lulus sebenarnya tuh. Karena dulu basic kan SMK saya. SMK, oke. Walaupun di pesantren tapi saya SMK. SMK itu IT kan ya. Terus ngerasa apa ya, maksudnya apa ya, terdampar atau tersesat di fakultas yang benar. Dulu komunikasi itu saya fokus karena masih ada namanya kamera. Jadi obsesi saya itu
menjadi seorang yang ya pasti dengan alat lagi, kameramen. Nah, itu saya bisnisnya. Tapi ternyata harganya lumayan. Kamera waktu itu kan HP belum ada, masih monoponik semua itu. Ya buat para junior mungkin ya, atau mungkin kalau senior sudah hafal Bang. Dulu awal-awal kahfi itu tahun berapa sih Bang? Kahfi 2008 kau. 2008 Angkatan itu 8. kahfi itu identik dengan UIN gitu kan. Tolong Ya. angkatan 8 kau. Belum. Ya. 2008. Kahfi itu identik UIN, pokoknya anak kahfi, anak UIN. Jadi kahfi itu jadi kampus keduanya UIN gitu ya. Karena memang Om Bagus itu banyak ya berkiprah atau mungkin banyak menyampaikan motivasi itu di UIN gitu kan. Apalagi orang timur kan ada sosok yang kenapa kahfi itu jadi UIN banget gitu kan ya. Betul. Ya, dan istimewanya ini adalah kakak yang nggak punya angkatan. Kalau sekarang angkatan 8 kau. kalau sekarang angkatannya hilang gitu kan ya. Ada kalau ya mungkin yang junior belum tahu gitu. Ada namanya kahfi Flash ya. Flash dulu kau. Flash itu gabungan sama anak stan gitu kan ya. Kalau dulu kan Kauji tuh nggak ada seminar setahu saya. Iya. Nah, jadi kita dites langsung, terus diterima atau enggak. Jadi saya itu di reguler dulu namanya, nggak diterima. Iya. Di Flash nggak diterima. Terima. Nah, Om kasih kesempatan seminar 1 hari. Di hari Minggu. Itu baiknya Om Bagus ya. Ternyata yang datang cuma 5 orang, Kauji. Akhirnya dimasukilah ke Flash karena malam itu pas Sep. Kalau Sep ikut. Ya, Sep. Ya. Jadi kakak yang satu ini adalah kakak yang setiap tahun atau mungkin setiap ada dulu namanya ospek, sekarang namanya mapping. Nah, itu buat yang senior juga harus tahu ospek. Jadi kalau besok datang lagi ke junior itu namanya mapping gitu kan ya. Ini salah satu kakak yang aktif ikut jadi yang kakak-kakak yang di pos zero gitu kan yang tapi belum pernah masuk pos zero sebagai peserta gitu kan ya. Pertama kali tahu kahfi Bang. Jujur saya sih nggak kenal Om Bagus waktu itu Kauji. Angkatan awal-awal tuh pasti nggak kenal juga siapa yang di kahfi karena saya kan fakultas dakwah. Masih minim banget. Itu kalau nggak salah saya lihat di flyer di Mading. Iya. Ada kuliah pembukaan 2008 itu. Akhirnya saya ketemu teman seperantauan saya namanya Subli. Wah, sekarang Ustadz beliau di Pekanbaru ya. Kalau Jakarta wajib diundang. Asistennya Ustadz Abdul Somad boleh kita undang nanti. Kita dulu panggilnya Ucup. Nah itu akhirnya kita karena dia sama-sama tahu, bagus nih kayak Bang, kita jalan yuk kita. Nah, dia diterima, saya nggak diterima. Itu parahnya dia. Dia di reguler terima, saya nggak terima. Jadi gitulah. Seminarnya bareng angkatan 8 ya. Gak ada seminar Kauji, belum ada. Belum ada. Jadi, seminar pertama kali itu angkatan 9. Pokoknya dites dulu, habis dites diterima reguler sama Flash. Flash namanya. Hari Minggu kan? Hari Minggu. Pokoknya tuh batik tiap hari Minggu tuh. Baju batik tiap hari, baju batik. Nah, Flash yang nggak diterima baru ikut seminar 1 hari sama Om. Jadi dulu seminar bonus terakhir. Seminar bonus. Kebaikannya Om Bagus. Masyaallah. Nah, yang datang 5 orang tadi. Akhirnya disarankan oleh Om untuk Flash. Nah, saya jadi ketua kelas. Jadi kalau ditanya sekarang Kak Hambali angkatan berapa gitu? Ya 8 dong lulusnya kan. Masalahnya angkatan 8 gak mengakui. Ini repot ini kacau. Kan di merger terakhir. Di merger ya. Jadi wisudanya bareng angkatan 8 baru. Bareng angkatan 8. Cuma yang lulus berapa orang enggak banyak sih. Plus sampai sekarang masih ada. Ada Kak YP, Kak Febri, ada Kak Novi, siapa lagi? Kak Hartika, Kak Kholia, siapa lagi? Ada beberapa orang. Kak Amin. Iya. Kalau ingatnya sih dulu Flash itu ya memang dulu tuh anak stan itu punya kesempatan buat belajar di kahfi, tapi karena mereka memang hanya 3 tahun di stan, akhirnya ya dibikin kelas tuh sama Om Bagus gitu kan, namanya kelas memang khusus buat anak-anak sekolah 3 kota senegara atau stan ya. Jadi awalnya itu ya. Awalnya itu ya. Bapak ngerasa temannya anak stan kan? Cuma 1 orang itu ya YP ya. Nah, mungkin habis itu berubah. Tapi memang buat para junior ya dulu tuh ada kahfi junior. Kahfi junior itu memang buat anak-anak yang masih
masih sekolah ya. Jadi kalau sekarang ada Cafe Junior itu buat anak-anak, lagi kalau Cafe buat yang masih sekolah gitu kan ya. Tapi sekarang tuh nggak ada. Cafe Plus juga udah nggak ada. Nah nanti kita bicara lagi, Bang. Siap Kak Oji. Ya apa ya? Kenapa kan nggak kenal Om Bagus gitu kan? Siap. Ya terus tertarik dengan apa ada hanya selebaran itu? Apa sih yang menjadi apa ya? Daya tarik mau datang ke Kahfi mau belajar, belum kita bicara sampai sekarang yang jadi istiqomah gitu kan ya. Ya kenapa betah di Kahfi awalnya itu kan memang pertama ya kita disebut iseng juga enggak sih ya nggak apa-apa juga sih Bang. Karena enggak tahu kan, belum tahu sama sekali. Terus kita kemudian datang ujian, dites macam-macam tuh lah ya, ada tes fokus dan sebagainya. Ya akhirnya di apa namanya, akhirnya dengan nasib saya lah waktu itu ya, akhirnya masuk ke Flash. Nah ya yang buat istiqomah sih saya ngerasa, karena kan saya biasanya komunikasi ya Kak Oji ya, di UIN itu yang dipelajari itu sesuatu yang berbeda, apa ya, berbeda cara belajarnya. Ya karena kan saya mau tahu komunikasi begini-begini, tapi Om Bagus itu memberikan penjelasan komunikasi dengan cara yang berbeda. Bahkan kalau saya boleh jujur, itu sesuatu yang langsung diaplikasikan langsung di kehidupan. Agak formal ya. Tapi gitu, jadi langsung bisa dipraktekin gitu kan. Kan dulu ilmu-ilmunya kan itu seperti itu ya. Kayak semester 1 kan kita belajar, yang paling nendang sih waktu itu saya diri mapping sih. Orang desa terus tahu tentang diri mapping itu wedan ini pokoknya. Ya bayangin, nggak pernah punya mimpi. Otak saya itu dulu Kak Oji, ke Jakarta itu cuma pulang. Pulang tuh maksudnya? Ya pulang habis kuliah pulang. Selesai. Nggak gitu, pernah kan? ada gambaran. Jadi nelayan di sana. Hidup ya enggak lah. Pulang enggak kan? Ya minimal jadi guru, jadi guru, jadi pengusaha gitu kan. Karena orang tua saya kan basicnya usaha. Nah, jadi nggak kebayang tuh tinggal di Jakarta, nggak kebayang punya duit. Ya mungkin istilahnya puluhan juta tuh udah ada di otak dulu tuh. Sampai itulah di Kahfi. Makanya kalau sampai sekarang saya ngajar tuh kalau di Kahfi seneng tuh di mapping. Karena saya ngalami langsung Kak Oji. Otak yang nggak punya mimpi sama nggak punya mimpi itu beda banget. Itu pulang jadi guru itu ya, pokoknya pulang mau jadi apa nanti baliklah pokoknya cuma belajar. Nah itulah yang waktu itu ada statement dari Om Bagus tuh, kalau kamu ngerantau anggap kamu tidak punya apa-apa di kampung. Fokus rantau, lepas semuanya, bangun di sini, maksimalkan potensinya jadi. Kalau kau merantau anggap nggak punya apa-apa di sini gitu kan. Di rumah. Pokoknya di sini tuh di rumah. Di Jakarta. Ya di sini kan memang nggak punya apa-apa. Gitu ya. Maksudnya di kampung tuh mungkin ada aset, ada apa. Pokoknya anggap kamu nggak punya apa-apa di sana. Biar kamu tuh cuma di sini fokusin. Nah itu mungkin salah satu kenapa ya gue juga gitu kan ya, karena sebagai orang Betawi kan asetnya di sini. Tapi kan ya harus punya jiwa perantau. Nah buat kakak gitu, kakak kita tuh manggilnya kakak ya, kawan Kahfi, kawan-kawan ya, bukan kawan kawin ya, ya. Nah jadi ya salah satu yang kenapa sih Kak Oji memanggil atau ngundang Bang Bali ke sini, salah satunya adalah wah siapa pengen ditayangin ini karena edisi awal kita agak-agak ini ya Bang. Ya kan, kalau dengar kata BMX gimana sih Bang? Aduh, itu sejarah lah pokoknya. Kenapa harus itu gitu? Kenapa harus bawa BMX ke Kahfi dari Win ya? Dari UIN, di Ciputat. Dari Ciputat. Dari Ciputat. Saya berapa kilo? Waduh, nggak pernah ngitung. Kalau dihitung capek Kak Oji. Jadi sebelum punya BMX atau sepeda itu Kak Oji, dulu saya itu kan ya mungkin ini kan di luar dari istilahnya rencana lah ya. Kahfi itu di luar rencana. Dulu rencananya kuliah di UIN. Jadi bahasa lain tuh ya ongkos buat kesini tuh ya bisa dihitung lah gitu lah. Dulu sebelum punya BMX sepeda itu, saya itu dari UIN tuh dipotong. Tuh? Jadi misalnya nih saya naik angkot dari UIN sampai perempatan Bintaro. Merah sini ya. Perempatan. Nah, habis itu jalan. Lompat ke itu tuh. Ini UIN, ini Kahfi masih di
Alkari. Iya Mas, kan Sini masih Alkari. kita sini kan cuma lulus doang. Iya. Enggak, kan yang junior nggak tahu nih, ya kan. Ini cerita Kavi masih di Alkari, Masih masih alumni. di komplek yang bagus. Ya, jadi kadang kita sering ribut tuh kan, Kavi Alkari sama Kavi Ruko gitu. Ya, sampai perempatan ya lampu merah itu ya. Nah, itu jalan habis itu. Jauh kan Bang ya. Ya, apalagi dulu kan saya sempat juga ikut namanya apa itu programnya Kak Uji ya, yang kita mana? dididik Om langsung tuh untuk siap-siap jadi asisten. Oh, Sore itu kan nambah ongkos lagi tuh. M2 apa? Ya, saya lupa itu pokoknya. Wah, tadi ini F1 kita ya, lagi. lupa. Oh, F1. Nah, itu kan berarti nambah hari kalau biasanya malam. Ya. Nah, sore juga sama sore juga. Nah, terus juga itu sebabnya waktu itu kurus ya. Ya, sekarang juga kurus. Ini kayak kameranya yang agak cembung ini. Iya. Nah, oke, masih jadi naik angkot kan, angkot Ciputat tuh ya masih rame Ya, waktu itu ya, sampai lampu merah jalan Plaza jalan ke sini. Atau kalau malam ya janjian. Risikonya ya janjian atau tambahan lagi waktu itu kan sudah mulai pindah ke malam. Ya. Ikut Angkatan 8. Kan kalau malam jam 12 nggak ada, jam 11 nggak ada lagi angkot Koji. Oke, terus? Ya itulah solusinya. Numpang BMX. Oh enggak, kenapa enggak numpang? Jadi gini teman-teman semua, teman-teman. Kalau dulu kawan Kavi itu kan ini Bang, di Kavi itu kan punya tradisi gitu kan. Berangkat, kalau yang punya motor itu berangkat nggak boleh kosong, pulang nggak boleh kosong. Artinya harus saling nolong lah nyumbangin. Memang pada saat itu nggak berani minta tolong atau dulu apa. Yang punya motor masih sedikit angkatan kita coba bisa dihitung berapa orang kau. Iya. Punya ada Mr. Bogi, motornya macet-macet. Iya. Ada yang punya itu kalau salah sebagian yang udah kerja, Subli sudah punya. Siapa lagi ya? Itu Subli juga. Subli kayak baru kedua. Arah Ciputat. Masih mahasiswa lah ya, banyak kan mahasiswa ya. Masih mahasiswa. Ada yang pakai sepeda juga tuh. Mas siapa dulu tuh? Saya lupa tuh. Yang ini ya Bang, yang apa? Bukannya kerja di rumah sakit tuh. Iya. Mas Sopo aku. Tapi keren. Oh iya si Wanto ya si. namanya. Iya, tapi keren tuh nanti mudah-mudahan kita bisa undang ke sini. Ya, senior kita. Jadi mulai itu kan udah malam, beralih dan kita kan jalan kaki. Maaf Koji, kita utamakan wanita. Oh iya. Yang di apa namanya? Ada tersiksa sekali pada saat itu ya. Ya, kadang-kadang nemenin ini ya di masjid juga tidur. Besok pagi baru pulang. Bertahan berapa lama sih BMX di selama panjang perjalanan Kavi? Sampai menjelang 2000 berapa? Saya punya motor tuh 2000 setelah lulus UIN 2000 berapa ya? 10 apa 11 saya lupa tuh. Jadi BMX itu berapa tahun sih menemani perjalanan sejarah gitu lama kok. UIN kurang. Sebelum BMX saya punya satu sepeda lagi sebenarnya Koji. Tapi kan yang gede. Brandingnya banget kan BMX-nya Bang Bali gitu kan ya. Ya sepeda itu cuma hilang waktu itu. Akhirnya beli BMX itu. Harga berapa waktu itu? Seingat saya sih 700-an kali. 700-an seingat saya. Apa rasanya perjuangan dari UIN ke Al-Karim? Ya kalau dulu sih kayak seru aja seru gitu. Tapi kalau sekarang seru lagi. Udah ngos-ngosan aja. Masih ada nggak sih Bang? Enggak. Terakhir itu dijual atau kasih ke anak tetangga sih seingat saya. Oh, sebelum lulus, sebelum nikah. Ada sih? Saya nikah udah pakai motor waktu itu. Walaupun nikah. Iya. Mempercepat ya. Aduh, ini bahaya nih, ngobrolnya mana-mana nih. Ya. Yang nonton ada nyambung kan nih? Nanti kalau ada ya silakan yang mau tanya-tanya nanti ya. Kalau udah tayang silakan di kolom komentar gitu kan ya. Gitu. Ya, selain dream mapping Bang, ilmu yang didapat di Kavi itu apa sih yang paling berbekas atau yang kepake sampai sekarang gitu, atau yang mungkin kayaknya jadi apa ya, jadi modal hidup ya perjalanannya Bang Bali sampai sekarang? Ya banyak sih Koji ya. Ada ya simpati, itu juga the best banget itu. Apalagi sekarang kan fokus ke usaha ya. Sebelum usaha pun sebenarnya kita bekerja pun sebenarnya simpati, gimana caranya bisa ya walaupun tidak mungkin ya menyenangkan semua orang, tapi kita bisa berkomunikasi dengan menyenangkan ke semua orang ya, baik atasan, bawahan atau teman, sefrekuensi lah itu.
Terus yang ke apa lagi? Yang paling saya pegang itu saya ikhtiarkan tuh berpikir positif. Berpikir positif. Jadi kan Makanya anaknya banyak. Beda lagi. Karena dulu kalau misalnya apa yang paling Om ingat lah, apa yang kamu yakini seberapa besar ya keyakinanmu. Jadi lupa kita kira ngobrol begini. Ingat lagi ya. Apa yang kita yakini itu yang akan terjadi kurang lebih itu. Ya. Ada tahapannya itu. Intinya saya ngerasain itu Kauji, ada kondisi di mana ada sebagian orang menyatakan seseorang itu tidak baik secara sikap, dan saya tidak menemukan itu. Oh iya. Karena saya tidak pengen mensugesti sesuatu yang buruk, akhirnya saya berpikiran padahal kita nggak pernah ketemu dengan hal itu. Makanya itu kenapa penting ketika ketemu positif. Orang, saya biasanya jarang nanya ke orang, dia gimana sih orangnya, karena itu akan membuat kita menjadi lebih sudah mikir negatif kok Ji. Jadi kalau ketemu Bismillah, Insya Allah dia orang baik. Aduh. Dia kita ketemunya dengan walaupun mungkin sebagian ada sikap yang negatif, tapi kita bertemu dengan sikap positif karena kita yang memagari itu kok Ji. Sama Bang, gue pribadi juga ngerasa bahwa satu sikap itu tuh sapa banget nih, nggak pernah ketemu orang jahat gitu kan, sampai yang sering cerita di kelas itu juga gini, kau itu sampai premannya Tanah Abang aja bisa jadi teman gitu. Ngeri ya kan? Mainannya preman ya sampai bilang ini kan, lo kalau kehilangan dompet di Tanah Abang tinggal ngomong aja gitu kan, balik beneran Bang, balik gitu kan. Nah teman-teman kita, nah sesuatu yang positif segala macam. Nah perjalanan karir Bang, bahwa apakah ya kita bilang gitu kan, semua ilmu pasti support gitu kan ya, apakah ya ilmu apa aja atau mungkin yang support. Jadi setelah itu kan Kaham Bali ini jadi salah satu asistennya Om Bagus. Siap. Iya, nggak lama ya, berapa tahun sih? Lumayan lama Kauji. Iya. Tapi lebih lama Kauji. Kalau ditanya lebih lama Kauji. Cuma asistennya Om Bagus juga ya, selain nanti ada Kak Bugi, ada Kak Rajes gitu kan ya. Berhenti itu ketika dipaksa. Ya karena kita sudah profesional kerja lah. Ya, biasa si Om Bagus itu ya berhenti ketika nikah gitu kan. Ya, salah satunya ya kan, Bang. Ya. Karir. Ya. Saya sih berterima kasih banget karena sempat jadi asisten Om Bagus ya. Dan alhamdulillah Om Bagus juga izinkan, karena kan semuanya bisa, saya yakin tidak semua jadi asisten Om Bagus ya. Amin, walaupun memang waktu itu karena luang waktunya. Tapi memang karena kalau jujur ya dulu itu karena sering main ke rumah Om Bagus. Sering mau makan. Kita masih ngerasain ya, masih ya udah kayak rumah sendiri gitu kan ya, karena memang mahasiswa hemat gaji. Jujur lagi. Nggak punya duit gitu kan ya. Ya sama lah Koji bilang bahwa ya Kahfi jadi hasilnya bagus, ya ke rumah aja cuma numpang tidur seharian. Ya di situ. Makanya lebih enak kadang-kadang di rumah ya. Ya, lebih enak dibanding di rumah. Makasih Mbak. Makasih Mbak Wi. Pokoknya the best lah, pokoknya itu tidak bisa dilupain. Ya, salah satu trainer di salah satu alhamdulillah terbesar. Jadi saya itu akhirnya dengan sama Om kurang lebih hampir 3 tahunan kayak Kauji ya. 3 tahun ya. Mulai dari 2000 hampir menjelang lulus Kahfi 2011 atau 2010 saya lupa itu. Mulai bantu Om, walaupun yang tetap ada tapi support Om Bagus waktu itu karena juga masih belum ada kerjaan ya. Karena memang dalam hati itu ya udah pengen deh bantuin Om. Padahal Om juga belum tentu butuh banget bantuan kita ya. Maksudnya kita yang butuh. Kita butuh sebenarnya. Cuma waktu itu biar semangat gitu, ya udah support Om deh gitu. Karena salah satu yang bikin kita paham ilmu Kahfi adalah udah pingin Om. Ya, justru ilmu yang sebenarnya itu ada pada saat dampingin Om. Pada saat dampingin Om. Dan kita dididik secara khusus lah istilahnya. Iya. Jadi yang tertarik buat jadi asistennya Om ya kalau memang terutama adik-adik yang kuliah, saran saya tetap niatkan. Jadi asisten yang sekarang mungkin sedang mendampingi Om bersyukur banget. Terus ambil ilmu sebanyak-banyaknya bisa kita ambil. Dan modal itu juga jujur itu yang bisa saya survive sebagai trainer waktu itu. Karena boleh sebut dong
Boleh saja. Iya, nama perusahaannya. Boleh saja. Iya, di mana? Di Sobi Waris. Masih ada? Masih seharusnya. Masih Komunikasi. Iya. Jadi di trainer kurang lebih itu sebelum saya terjun usaha sekitar 7-6 tahunan lah, tahunan di sana. Waktu masuk pun yang ditanya itu, apa keahlianmu? Public speaking, MC bisa, public speaking bisa, lagi ceramah ya bisa dikit. Terus IO ya bisa, karena ada pengalaman juga kita kan bantu bagus ya. Jadi itu yang justru melengkapi, ditanya itu sertifikasi, lulus public speaking. Alhamdulillah, alhamdulillah lulus waktu itu dan sementara bisa. Sementara gue belum nyetak tuh ijazah. Kau sih kayak nggak mencetak sendiri bisa deh. Ya lu saking enak kan, juga bisa nyetak, malah nggak nyetak gitu kan. Ada beberapa orang juga yang cetak gitu kan. Nah, anak pulau, anak kosan, anak rantau yang nggak punya mimpi apa-apa, terus sampai kepada tahap yang jadi trainer di satu perusahaan besar gitu Bang. Apa sih itu rasanya, Bang? Mungkin tuh doa saya dulu Kak Ji. Jadi waktu tadi katanya nggak punya apa-apa, sekarang tiba-tiba jadi doa. Nah ini kan saya nggak kebayang akan hidup seperti itu. Terus doa saya itu waktu masih sekolah, ya, itu saya pengen jadi pilot Kak Ji. Cuma gara-gara ada satu hal itu ya. Cuma waktu tes tingginya kurang Kak Ji. Bukan kurang. Tinggi, kecerdasan lah. Bukan karena ada yang bolong gitu. Enggak lah itu. Itu belum. Belum. Terus akhirnya berangsur menjadi liriklah pramugara. Kan tinggi juga pramugara. Enggak, kalau pilot kan tidak hanya tinggi tapi diukur namanya IQ-nya. Saya lupa itu 169 atau 70 yang laki-laki ya. Kalau perempuan boleh di bawah itu. Iya 165 paling. Ternyata dulu ya akhirnya saya kemudian ya sudahlah hilang itu. Ini yang gue baru tahu nih Bang ya. Jadi pramugara gitu kan. Kenapa mau jadi pramugara? Pilot dan pramugara gitu. Keren aja naik pesawat, kan orang kampung gak ada pesawat kan. Impian itu ada tuh apa? Kadang lihat pesawat gitu atau pernah naik pesawat. Seru aja sih kayak Koji. Belum pernah itu. Dapat database dari mana tiba-tiba jadi pilot gitu, jadi kan pramugara. TV banyak tuh. Kan keren kayak kalau gagal jalan gitu, terus pramugara kayak keren ganteng. Tapi kan saat itu ente kecil Bang. Iya makanya kan gagal semua tuh. Akhirnya kayaknya kejawab doanya Kak Uji. Gitu. Jadi nggak bisa pramugara, nggak bisa jadi pilot, jadi penumpang. Bolak balik gitu. Bolak naik pesawat. Karena pada saat itu seminggu berapa? Sebulan itu bisa minimal ya 4-6 kali lah pesawat. Karena kita ketemu di pesawat. Gitu ya. Nah itu kayaknya salah satunya. Jadi Allah menjawab doa saya itu tidak sebagai pilot dan pramugara tapi sebagai penumpang rutin. Jadi kemana naik pesawat tapi sempet agak bosen gitu kan. Dan akhirnya memutuskan untuk resign. Ini juga buat teman-teman nih, mungkin yang saat ini ya mungkin ini bagian dari ilmu juga sih Bang. Siap. Kan orang kan galau tuh ketika harus resign. Harus seperti apa. Nah, Bang Bali dengan fasilitas yang ada, gaji yang gede gitu kan ya. Alhamdulillah. Ya, terus berani buat resign tuh apa ya? Kalau boleh jujur Kak Uji, memang saya tidak pernah tertarik dengan dunia profesional sebagai trainer, karyawan. Karyawan. Ya, trainer kan kerjaan ya. Tapi kan manajer, status director, kemudian senior apa misalnya senior manager. Waktu itu saya tidak pernah kebayang tuh hidup seperti itu. Justru memang jadi tidak pernah tidak pernah memperjuangkan untuk menjadi titik tertinggi gitu. Jadi mau dipindah kemanapun ya yang penting gajinya cukup. Gitu. Akhirnya saya banyak pengalaman waktu itu. Jadi memang akhirnya kenapa terjun ke mulai usaha. Kebetulan istri saya kan memang dari dulu tidak mau kerja dan senang usaha. Apa aja diusahain ya? Apa aja diusahain ya pokoknya. Jual apa aja pokoknya. Itu kayak waktu nikah ya awal. Pulsa pun dijual ya. Yang penting nggak barang-barang dijual ya. Nah, itulah akhirnya anak-anak kan mulai sekolah Kak Uji. Sekolah. Akhirnya dan
udah mulai berapa anaknya tuh? 1, 2, 3 menjelang 4. Banyak banget. 3 dulu ya, menjelang 4 ya. Lupa. Pokoknya menjelang 4 lah itu ya. Menjelang 4. Nah kan keluar kota ditinggal terus. Iya. Nah ya sudah mulai berpikir gimana nih. Terus nanti anak sekolah. Nah saya punya impian sederhana waktu itu kan. Gimana caranya anak sekolah saya bisa antar jemput. Itu mungkin sebagian orang sederhana Pak Koji. Tapi kalau kerja nggak bisa Koji. Ya kan? Ya. Kalau kerja nggak bisa. Nah, gitu. Jadi makanya itu akhirnya mulai bisnis. Gimana cara hidup survive dari bisnis dan kita bisa antar jemput anak. Ini ya. Nah, ya salah satunya. Jadi boleh nih. boleh lah ya. Jadi buat kawan Kavi juga, buat para alumni nanti yang kita mau undang, kalau punya produk, punya ataupun boleh lah dibawa ke sini ya. Sekaligus juga kita bikin bisa silaturahmi, bisa ngebantu juga usaha-usaha yang ada. Ya, Bang, BMX. Nah, kenapa sih gua ngundang Bang Bali ke sini? Siap. Ini jadi inspirasi ya buat gua pribadi juga ya, buat teman-teman juga gitu kan, bahwa BMX sekarang kan udah boleh sebut ya. Sekarang kan sekarang kan sudah Santaufi gitu kan ya. Pertama apa? Kia. Ya, yang katanya udah turun mesin. Ya kan namanya mobil lama kan. Iya. Pajero. Alhamdulillah. Kan. Sekarang Santaufi. Disebut semua jadi malu nih. Karena keren Bang, buat junior dari BMX terus ke Santaufi. Alhamdulillah. Apa sih Bang rahasianya? Waduh, kalau di rahasia sih enggak boleh dikasih tahu ya kalau rahasia. Rahasia enggak gitu. Walau alam ya. Mungkin kalau saya boleh berpikir positif ya, prasangka baik kan. Ya. Kalau boleh GR mungkin tuh ya doa guru-guru kita, doa orang tua kita, ya doa istri kita. Tapi yang paling kita dapat di Kavi sebenarnya Kauji, bahwa mimpi itu harus melampaui batas maksimal dari kita. Ya. Dan itu memang tidak gampang gitu. Karena saya ngalamin itu, gimana orang tidak punya mimpi terus dengan keterbatasan database. Kayak mobil itu saya dulu nggak pernah kepikiran Kauji. Makanya saya menyetir mobil setelah punya Kauji. Setelah beli. Ya karena ngapain saya belajar mobil? Orang saya nggak punya gitu kan. Ya. Tapi waktu itu kalau walaupun salah, Om Bagus juga ngajarin, walaupun lu nggak punya bukan berarti nggak bisa. Itu dulu Om Bagus pernah buat apa namanya, istilahnya jadi lupa ya. Jadi hal-hal yang wajib kita kuasai. Salah satunya adalah menyetir. Walaupun masih belum punya. Bang, ya udah sesi akhir Bang. Siap. Arti Kavi, arti Om Bagus buat Bang Bali pribadi. Siap. Kalau untuk Om Bagus, saya merasakan kebahagiaan dan keberkahan lah. Karena bisa dipertemukan dengan Om Bagus ini mungkin jawaban juga dari kegelisahan saya, bagaimana seorang dari yang ya istilahnya dari kampung, tidak kepikiran tinggal di kota, terutama di Jakarta Kauji, yang dulu saya cuma lihat di TVRI ya, TV waktu itu, karena belum nggak ada channel lain Kauji di situ. Dan ini keberkahan yang luar biasa Allah pertemukan dengan Om Bagus, dan saya selalu menyatakan Om Bagus selain guru, dan juga saya juga anggap sebagai orang tua saya yang selalu mengingatkan saya dan keluarga untuk terus berkhidmat ya, terutama memang di Kavi ini, karena Kavi sudah memberikan jawaban dan banyak hal yang ditemukan di Kavi ini. Makanya saya selalu bilang ke mahasiswa saya tanya, kamu sampai kapan ada di Kavi? Wah, rata-rata menjawab apa? Sampai kuliah. Wisuda. Ya. Itu saya bilang akhirnya inilah yang mungkin yang membuat kita tidak bertahan. Karena kalau tanya-tanya kakak Dewan Wali, Kak Oji, kakak yang lain, kalau ditanya sampai kapan? 20 tahun gitu kan. Sampai kapan di Kavi? Ya seumur hidup. Karena ini medan perjuangan yang selalu Om Bagus sampaikan kita adalah pasukannya Allah. Ya, kita boleh GR dong ya. Ini pasukan Allah, kita ingin terus sebagai amal kebaikan kita yang menjadi asbab dan wasilah kita untuk mendapatkan ridha Allah, ya ini medan perjuangan kita. Jadi
Makanya kalau buat teman-teman kafi yang sekarang masih kuliah, rubah setting lagi niatnya bahwa kita kapan di kafi sampai akhir hidup gitu. Yes, Makanya ini ada fenomena yang wisuda hilang ya mungkin karena sampainya sudah Iya. Kaji. Padahal kita butuh banget ya mereka ya. Betul. Jadi buat yang udah wisuda baliklah ke sini ya kan, support adik-adiknya juga, support kakak-kakak juga. Bang, pesan buat junior. Wah, ya kan Apa ya ini salah satu apa ya, inspirasi buat para junior kita yang nonton. Kalau yang senior kan udah jadi tamu nanti di sini. Yang masih belajar di kafe. ya kalau boleh jujur sih Kak Oji ya, saya ingat pesan ulama itu, kita baik itu sebenarnya bukan karena kita baik, tapi karena Allah lindungi aib-aib kita kan. Ya artinya ya dengan cara melindungi bagaimana ya, kita tidak ada cara lain selain mendekatkan diri ke Allah, karena Allah yang menjaga itu semuanya. Dan buat teman-teman yang masih kuliah di kafi, salah satu yang paling PR di awal itu menurut saya Kak Oji, istiqomah ya. Sebelum istiqomah Kak Oji, betul. Adalah besarkan mimpinya, impiannya, dan masukkan kafi ke dalam impiannya. Karena kalau kita tidak masukkan, maka kafi tidak menjadi nilai tinggi dalam kehidupannya. Jadi kita punya mimpi, besarkan mimpinya, ini harus beres tuh, jangan sampai semester 2 nggak beres kan? Itu kan semester 1 Kok ya? Nah, semester 1 dari mapping, BPK namanya kalau salah. Punya buku, punya perencanaan kehidupannya, bagus sudah canangkan. Tuntaskan itu, temukan impiannya 10, 15 tahun ke depan, dan masukkan kafi ke dalam impian itu, dan menjadi tangga untuk naik ke step lebih tinggi. Insya Allah tidak akan meninggalkan kafi, insya Allah. Tapi kalau kita tidak istiqomah, bisa jadi karena kita belum masukkan kafi ke dalam impiannya dan kehidupannya. Begitu Kak Oji. Serius banget nih. Makasih Kak Oji. Ya Allah, luar biasa. Sebenarnya gurunya nih Kak Oji ini. Ya, pokoknya banyak sudah gembleng kita juga dulu. Menemani orang-orang sukses. Amin. Insyaallah kita semuanya sukses insyaallah. Ya, terima kasih Bang Bali udah Siap, cerita-cerita, dan kita juga masih akan terus mengundang para alumni. Wajib. Jangan nunggu diundang kali ya. Wajib. Tolong hubungin Kak Oji. Ya. Untuk saya mau dong Kak Oji gitu ya. Iya, untuk mau datang ke sini ya tidak hanya cerita apa ya, mungkin suksesnya, tapi cerita seru-serunya juga boleh ya. Ini sebenarnya mau cerita tentang bagaimana kisah cintanya, tapi karena waktu ya, mungkin di episode berikutnya. Tapi satu hal yang luar biasa ya, dan mudah-mudahan ya tentunya ini bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya, buat kawan-kawan kafi khususnya. Dan mungkin juga buat kawan-kawan di luar kafi ya yang mau ya atau tertarik buat masuk kafi, ya silakan hubungi kita di sini, dan support terus di channel medianya kafi, Motivator TV, dan juga sosial medianya kafi di sini. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Selamat malam. Kok selamat malam. Ya, sampai berjumpa di episode berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam, sampai jumpa kembali. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.